Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Bang Ganda, nih Pak Yasin, saya perlu menekankan satu hal ya. Kalau misalnya tadi indikasi dipolitisasi dan lain segala macam gitu ya. Tapi kan kalau memang sudah ada kekuatan dan novum dan lain sebagainya, ya sebaiknya dilakukan aja sekarang. Kenapa mesti harus nunggu nanti begitu loh? Tahu juga kalau misalnya nanti juga KPK apa iya masih berani begitu? Jikalau terpilih gitu maksudnya kan, apa iya masih berani begitu? Ya. Ini berdasarkan apa yang kami alami di periode kami. Pengalaman misalnya? Ya, jadi ada gubernur yang sudah lengkap. Nah, ini ditersangkakan sebelum pemilihan gubernur apa setelah? Setelah aja, biar kita tidak ada tuduhan untuk main di politik tidak independen. Jegal-menjegal gitu. Ya, jegal-menjegal. Ini karena ini dari partai rezim misalnya, tidak seperti itu. Jadi setelah gubernur jadi gubernur ya kita tersangkakan. Meskipun sudah cukup bukti itu? Iya, meskipun sudah cukup, artinya itu kan timingnya yang harus kita setel. Makanya tadi kan judgement tadi. Kita harus memikirkan perintah pasal yang mengenai bahwa kita itu harus independen, gitu loh. Tapi bukan berarti tidak diproses. Dalam waktu sesaat setelah itu pun juga kita proses. Gitu. Dan tidak hanya satu kasus itu, kasus-kasus yang lain pun berkaitan dengan pemilihan di Gubernur Kepri juga begitu. Cukup, tapi ya setelah nanti ada running pemilihan baru kita tersangkakan. Jadi judgement kita tidak membuahkan image masyarakat bahwa KPK itu tidak independen. Ya itu judgementnya Pak Yasin. Tapi kalau judgementnya publik kan mikirnya, ya kalau level gubernur ya berani-berani aja mungkin KPK. Tapi kalau RI 1, RI 2 mana sejarahnya gitu loh, pernah diusik-usik begitu. Iya, yang pernah adalah besan RI 1. Itu artinya kan ya orang-orang yang strategis masih juga. dalam lingkup RI 1. Ya, terus kemudian Gubernur BI juga orang yang tinggi posisinya pada saat itu. Itu matangnya di periode 1. Kemudian dieksekusi di periode 2. Gitu loh. Jadi kalau kita itu independen sesuai dengan bunyi pasal undang-undang ini, bekerja secara profesional, berdasarkan aturan perundangan dan due process of law, ini kita ini akan image-nya itu baik dalam masyarakat. Nah, sekarang undang-undangnya berubah, ini lebih ruwet lagi di dalamnya. Ada 2 penguasa, ada Dewan Pengawas dan ada pimpinan KPK. Siapa penanggung jawab tertinggi di KPK itu masih ruwet. Apa saran saya nanti kalau periode presiden berikutnya entah siapa orangnya itu harus bisa kembalikan pada undang-undang 30. Yaitu biar apa itu namanya biar bisa kuat lagi dan independen betul, tidak seperti sekarang ini bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ya banyak pihak termasuk rezim yang berkuasa. Menurut Anda yang saat ini juga itu dimanfaatkan juga kan? Ya bisa saja dugaan masyarakat seperti itu. Bang Syahganda tadi dikatakan mungkin ini karena adanya bukti-bukti baru sehingga saat inilah timingnya begitu ya, bukan dalam arti dipolitisir begitu. Bukan pada saat dia berpasangan sama Pak Prabowo. Ya kan kita udah dengar sendiri dari Pak Yasin tadi bahwa kasus itu kan sudah mulai di penyelidikannya di 2012. Era beliau itu 2011. Ini 2000 berapa sekarang nih? 2023. Wah Allah ya Rabbi. Ingat tadi saya udah bilang juga Surya cukup lama juga begitu. Itu maksudnya apakah omongan KPK itu dipercaya rakyat atau enggak? Kan itu aja persoalannya kan. Makanya saya bilang diuji di publik. Nanti saya udah kasih tahu tadi berdasarkan big data ya 74% senang dengan pasangan Anies dan Muhaimin. Ya dia ini diasumsikan KPK sekarang tidak independen dengan undang-undang baru. Berarti dia ini bisa dilakukan politisasi. Jadi kita bilang, oh ada datanya baru. Barunya kapan? Kemarin. Waktu zaman Pak Caimin masih loyal sama Pak Lurah, ya ikut-ikut sama Prabowo, ada masalah nggak? Nggak ada. Ya kan? Itu sekian lama 1 tahun loh itu. Caimin tuh sama Prabowo. Nggak ada masalah ini. Nggak ada. Ketika Caimin bilang saya hijrah, dalam agama Islam itu namanya hijrah. Hijrah ke kelompok perubahan. Langsung diperiksa KPK. Siapa tangan halusnya itu kalau kayak gitu? Tangan halus di mana itu? Kan Bang Syahganda punya big data nih gitu loh ibaratnya. Ya kan yang suka cawe-cawe siapa kan kita tahu sendiri lah. Ya kan kadang ada orang yang ngaku saya memang senang cawe-cawe. Mau cawe-cawe ya kira-kira itulah. Tapi sudah dibantah sama istana? Iya pokoknya yang senang cawe-cawe itu bantah sendiri gitu loh. Ya kan? Coba ya begini ya, 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu itu kelompok Rizal Ramli sama Amin Rais dan teman-teman oposisi mendatangi KPK ya untuk dia itu benar nggak diterima.
Ya kan? Baik. Padahal bertanggung jawab ke publik KPK. KPK Tapi ke Mbak publik Syahda, loh. ini tudingannya nih sangat ini loh, Iya karena kan belum tentu juga itu. Lo bukan, makanya saya bilang diuji publik. Kan diuji publik, silakan orang percaya Tapi KPK. hukum kan nggak bisa berdasarkan pendapat publik, tidak bisa disetir-setir oleh komentar-komentar ini. Hukum ya hukum gitu. Iya, makanya orang kan melihat integritas itu kan. Kan makanya ada survei-survei integritas. Semua survei sekarang menempatkan nomor 1 TNI, misalnya kayak gitu kan. Nah, saya membaca juga survei itu bukan soal KPK nomor berapa, ya, tapi saya lihat apa sih sekarang ini yang persoalan pokok ini adalah tebang pilih kasus. Itu udah hasil survei. Ya kan, kepercayaan masyarakat itu jauh di bawah 50% untuk yang kasus ini, kasus-kasus tebang pilih ini. Ya misalkan Harun Masiku, katanya Harun Masiku kemarin bulan lalu udah ada di Indonesia, ayo kita mau tangkap. Mana KPK mau nangkap Harun Masiku? Oke. Nggak ada. Oke, baik kalau gitu Bang Mas. Pilih jadinya Pak Tebang Yasin pilih mungkin gitu singkat loh. saja. Yang musuh politik dikerjai, yang kawan politik dilindungin. Itu persepsi Anda ya Bang ya? Persepsi Emang saya. KPK seharusnya Orang saya orang seperti politik kok. Masa disalahin? Ya, Itu bukan dugaan musuh masyarakat yang banyak seperti itu. Tapi KPK sendiri itu harus tebang matang ya. Tebang matang itu artinya bahwa yang paling cukup buktinya dan di dalam lakukan itu di dalam target kinerja per tahunnya bahwa dia masuk di dalam satu target kinerja kasus yang ingin ditangani. Itu masuk berarti dia tidak tebang pilih. Ya, karena ada tebang matang nih, tebang Tebang matang. matang. Bagus nih istilahnya Menarik nih. ya. Menarik seperti menarik. itu. Oke. Baik, Pak Yasin terima kasih, Bang Saganda terima kasih. Terima kasih Oke, banyak. sudah hadir bersama Sehat kami di Apa Kabar selalu. Indonesia Pagi. Assalamualaikum.